Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik teman-teman, pagi ini saya ingin membahas kenapa sih harga saham itu naik dan turun, atau bahkan stuck, nggak kemana-mana. Oke, hari ini saya ingin membahas, tetapi kita harus sepakati dulu. Kita membahas dengan fakta apa? Teori kah? Fakta di lapangan kah? Ataukah kebohongan publik? Nah, ini yang menarik. Jadi teorinya harga saham itu akan naik jika fundamental perusahaan itu bagus, sehingga minat para investor akan memborong saham itu, berbondong-bondong memborong saham tersebut. Itu teorinya. Tetapi fakta di lapangan yang kita lihat selalu bertentangan, karena kadang saham ini tidak ada promosi apa-apa, tidak ada cerita apa-apa, terus sahamnya naik. Nah, bahkan saya sempat berdebat dengan profesor saya di Harvard tentang saham Tesla. Saya berani bertaruh sama dia, dan kalau kalah saya akan mentraktir di restoran termahal di New York. Problemnya, apakah saham Tesla itu naik karena fundamentalnya bagus? Apakah saham Tesla itu dinaikkan harga sahamnya untuk mencapai valuasi tertentu? Nah, walaupun dengan dalih apa, banyak rasio menghitung valuasi perusahaan dengan discounted cash flow, segala macam teori Anda boleh bawa. Tetapi dalam hitungan discounted cash flow, selama masih ada harga saham, means this manipulated. Artinya itu dimanipulasi. Selama ada harga saham dalam kalkulasi valuasi. Kalau nggak ada harga saham, lain cerita. Tapi selama valuasi itu dihitung dengan memasukkan harga saham, pasti ada manipulasi. Nah, jadi fakta teori dengan fakta di lapangan selalu berbeda. Nah, saya ngerti, apalagi di Amerika, Security Exchange Commission itu sangat ketat dalam melihat setiap kenaikan harga saham. Selalu dihubung-hubungkan dengan insider trading lah, dan lain-lain. Nah, kebohongan publik yang selalu dilakukan adalah apa yang sering kita dengar, if you wanna cheat, cheat legally. Jadi mereka membuat cerita seolah-olah saham itu valuasinya tinggi, seolah-olah ada minat ABC, kemudian diberitakan, dilakukanlah propaganda psikologis, media-media yang reputasinya luar biasa, sehingga orang yakin. Nah, kebohongan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebenaran. Akhirnya saham itu naik. Nah, jadi kita lihat saham itu naik dan turun, selalu ada leader, ataupun di market biasa disebut liquidity provider. Nggak mungkin dia naik sendiri. Saya berani taruhan. Saya berani taruhan sama siapa aja. Kalau saham itu naik tanpa intervensi dari leaders, ataupun market leaders, ataupun siapa yang ada di market tersebut. Tergantung, contoh ada di Indonesia seorang investor, kalau beli saham 100 miliar, 300 miliar flexing, masuk berita, masuk media, si A baru beli saham ABC. Seolah-olah dia ini investor. Padahal otoritas tuh nggak tahu bahwa dia sedang ngeringin saham tersebut. Ingat selalu yang saya bilang, saham itu naik, kering gulung. Kalau saham itu kering, jumlah free float share di publik itu sedikit, pasti dia terbang, pasti dia naik. Nggak usah dinaikin, naik sendiri. Ya. Jadi dia mengatakan, oh saya beli 100M, 200M, 300M.
terus flexing, terus bursa muji-muji. Oh, ini investor jangka panjang yang Anda harus ikuti. Omong kosong. Itu sedang ngeringin. Nah, tetapi yang diam-diam diperiksa. Ada saham A, B, C naik, diam-diam diperiksa. So, jadi kebohongan publik, fakta teori, dan fakta lapangan, nah, itu di Indonesia harus diselesaikan. 11 April kemarin, otoritas sudah mengeluarkan aturan tentang market maker, tetapi baru warrantnya, kapan saham induknya, ya, lebih cepat, lebih baik, supaya nggak ada kebohongan-kebohongan publik. Kenapa sih kita harus hidup dengan kebohongan? Bongkar mindset, ayo, jangan ada kebohongan lagi. Bahkan nanti ketahuan siapa sih yang goreng Antam, siapa sih yang bermain di Antam. Oh, pemain besar ABC, nggak apa-apa. Lu saham itu kan diperdagangkan di bursa, kan harus diperdagangkan, bukannya dia diam saja, ya. Ya kalau nggak mau gerak ya listing di Shopee aja, listing di Tokped, itu nggak naik-naik kan, paling naik kalau harga bebas ongkir ataupun ada promo, ya. Jadi ini bongkar mindset part pertama tentang kenapa harga saham itu naik dan turun dan stuck. Free float share, kering gulung, ingat. Dan siapa yang mengeringkan saham tersebut, siapa yang mulai memungut ataupun buyback saham yang tercecer di pasar terlalu banyak. Oke, itu saja sharing saya pagi ini. Nantikan lanjutan part 2-nya. Salam cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, kita lanjutkan part kedua, kenapa saham naik dan kenapa saham itu turun. Oke, tadi Anda sudah catat poin-poinnya. Pertama, kering gulung. Saham itu kalau kering di pasar, atau biasa kerennya, free float share. Free float share itu saham yang mengambang di publik, itu kering, pasti sahamnya terbang. Jadi, kering gulung, Anda catat tadi sudah. Terus kedua, siapa yang ngeringin saham tersebut? Tentu Anda lihat, wah ini Pak nggak kelihatan, PT-nya nggak kelihatan. Mereka sembunyi di dalam masyarakat. Kenapa? Kepemilikan di atas 5% harus dilaporkan. Dan di RTI kan akan kelihatan siapa pemiliknya. Nah, mereka bagi aja 3%, 2%. Di bawah 5%. Jadi aturan yang baru harusnya 1% juga kelihatan. Jadi di RTI akan muncul semua. Nah, ini kita buat aturan 5% lapor. Ya orang Indonesia pinter, 5% lapor. Jadi 4,5% nggak perlu lapor dong. Dan 4% juga nggak akan kelihatan kan? Nah, itu. Jadi tadi kering gulung, free float share di market umpamanya 30%. Sekarang yang pungut balik siapa? Kelihatan, tapi kelihatannya cuma di masyarakat. Nah, setelah terkumpul banyak, baru ngomong fundamental ini bagus lah, naik 7 hari berturut-turut, naik 10 hari berturut-turut. Setelah tinggi, baru jualan. Nah, jadi Anda juga sebagai investor retail itu juga harus waspada. Setiap saham naik itu pasti mau turun, bukan mau terbang gila-gilaan, ya. Anda ingat dulu zaman bumi terbang sampai 8.000 perak, setinggi-tingginya 8.000 perak, akhirnya kan rontok juga. Jadi kalau kita sudah ngerti kenapa saham itu naik, bergerak, turun, stuck dan lain-lain, ingat, lihat saja komponen yang digerakkan tadi, free float share tadi. Kalau free float share-nya 30% itu udah mulai kering, pasti terbang. Masalahnya kita nggak tahu siapa yang ngeringin itu. Apakah emitennya sendiri dalam konteks buyback? Dalam aturan, emiten nggak ada masalah buyback, tapi harus melaporkan bahwa dia buyback sahamnya, ya. Ataukah investor baru. Nah, problemnya itu kadang banyak juga investor retail ataupun lokal yang mau pungut banyak, tapi nanti kalau kebanyakan diperiksa juga, ya. Jadi akhirnya
Orang kita ini ya cari akal. Pinter, ya kalau menurut saya pinter. Nggak boleh 5%, bikin 4%, 4,5%. Ya. Nah, jadi kalau semua sudah terkumpul, saham mulai digerakkan dengan berbagai isu dan lain-lain naik, dan investor retail terpukau membeli, lupa jual, seolah-olah ini mau terbang ke langit. Ada yang bilang mau go to the moon lah, ke bulan dan lain-lain. Ya, jadi part 2 ini menegaskan bahwa saham itu tidak naik-naik sendiri. Ingat analogi sederhana dari saya. Anda mungkin tahu pesawat Airbus, Anda mungkin tahu Boeing. Mereka pesawat dengan teknologi tinggi. Sampai hari ini belum bisa diterbangkan tanpa pilot. Harus ada pilotnya. Setelah dia climbing di titik tertentu, baru autopilotnya bisa bekerja untuk menuju dari poin A ke poin B. Ya, nggak bisa terbang sendiri. Ya, jadi analoginya seperti pesawat. Pesawat itu kalau di bandara, penumpang turun, pilot turun, ditaruh di situ setahun, lama-lama jadi besi tua. Benar nggak? Sama, saham juga gitu. Jadi kita udah, yang anak-anak sekarang sudah harus belajar bongkar mindset, omong kosong, teori. Teori memang benar, teori memang mengatakan kalau bagus pasti terbang. Iya, tapi proses siapa yang nerbanginnya itu nggak diceritakan dalam teori. Anda sekolah pun nggak ada itu ceritanya. Oh, kalau nanti diterbangkan seorang pilot ataupun seorang sopir, nggak ada. Ya, paham sekarang? Dan kalau Anda udah paham, Anda makin waspada. Tujuannya di situ, supaya Anda waspada, supaya kita ini nggak bodoh gitu loh. Saya ini udah 20 tahun di market, kok orang ini bodoh, nggak pintar-pintar gitu loh. Mau aja. Mau ke bulan. Di bulan itu nggak ada oksigen kok mau ke bulan. Ya, sukses selalu untuk Anda semua. Happy cuan, konsisten.